Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana saja saudara-saudara berada. Diberkatilah kita pada saat ini, dan jemaat yang diberkati Tuhan. Saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dalam perayaan menyongsong hari Pentakosta. Untuk itu kami hadir untuk saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami, memberi kesempatan bagi kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya akan ambil firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah perkataan Yesus saat dia mau naik ke sorga. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh murid-murid Yesus. Ternyata saudara-saudara, ada hal juga yang mereka mintakan. Untuk bagaimana Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada kesempatan beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan betapa bangsa Israel ini hanya mau menghadirkan Tuhan untuk menjadi raja bagi mereka. Kenapa? Mereka seperti orang-orang yang tidak ada pemimpin yang mereka pilih. Karena yang menguasai waktu itu bukan orang-orang Israel. Sehingga saudara-saudara, mereka ingin untuk memulihkan. Sebelum kematian Yesus, hal ini juga diungkapkan. Tetapi kita melihat apa yang dijawab oleh Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan rindu dihadir di tengah-tengah pribadi mereka. Tuhan rindu memakai mereka. Setelah mereka dipulihkan selama 40 hari, Tuhan sudah berapa kali menunjukkan, menampakkan diri kepada mereka, dan bersama-sama dengan murid-murid, bahkan dikatakan kurang lebih 500 orang yang sudah menyaksikan akan hal ini saat Yesus menampakkan diri. Pada saat dia akan naik ke sorga, ada pesan yang dia sampaikan. Dia katakan bahwa sebelum dia naik ke sorga, ada pesan yang perlu dimiliki, yang perlu dijalani, bahkan perlu dialami oleh murid-murid Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kuasa yang diberikan oleh Tuhan akan dijamin di dalam kehidupan mereka. Karena inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Inilah yang Dia katakan, kamu akan menerima kuasa. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal waktu adalah berbicara soal bagaimana kita akan menjalani itu. Mengapa saudara-saudara? Yesus berbicara waktu untuk pemulihan. Yesus berbicara waktu untuk menjawab. Dia katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka. Kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan dampak Roh Kudus itu hadir. Dampak Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup mereka. Karena Roh Kudus itu yang akan memberi semangat untuk ada otoritas, ada wibawa. Karena tidak mungkin kita mampu untuk melakukan kalau kita tidak menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan orang percaya yang Tuhan sangat rindukan di dalam kehidupan kita adalah kita menjadi saksi. Kita menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Karena Dia rindu seluruh umat manusia untuk diselamatkan. Yesus rindu supaya jemaat Tuhan tetap kuat dan berdiri tegak karena menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan kamu akan menjadi saksi. Kenapa? Ada yang terjadi. Bahkan ada beberapa hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Namanya orang Kristen. Orang yang mengikuti ajaran Kristus. Tetapi pada prakteknya mereka jauh dari itu. Kenapa? Karena mereka tidak dipulihkan. Mereka tidak menerima Roh Kudus itu sebagai kekuatan untuk menjalankan rencana Allah, menjadikan kita berwibawa di hadapan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa? Ada kuasa yang turun sehingga kita akan jadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa rindu Yesus untuk memulihkan kita. Milikilah Roh Kudus itu menjadi bagian yang penting dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena ini adalah pesan Tuhan. Setelah itu Dia terangkat ke sorga. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan janji Tuhan ini harus benar-benar kita miliki. Biarlah gereja Tuhan menjadi terdepan gereja yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Supaya dia mampu untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jemaat yang kuat adalah jemaat yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan mereka akan menjadi berkat di mana saja berada. Mulai dari keluarga, anak orang tua, kakak adik, jadilah berkat.
Kenapa kita mampu melakukan itu? Karena ada Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara. Kita melihat murid-murid Yesus saat mereka mulai kembali kepada posisi mereka masing-masing setelah Yesus disalibkan. Bahkan sebelum itu mereka mulai mengundurkan diri. Ada apa dengan mereka? Karena mereka hanya ternyata salah satu permintaan mereka untuk memulihkan bangsa Israel ini, untuk memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari lewat lawatan firman Tuhan pada saat ini, kita boleh belajar, kita boleh mengerti waktu yang Tuhan beri, waktu kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, dalam tugas kerja kita, ataupun di dalam pergumulan sekalipun. Saya selalu ulang-ulang katakan itu. Jangan pernah engkau undur dari Tuhan. Biar engkau tetap setia. Apapun yang sedang terjadi, mari engkau tetap melangkah di dalam Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Ada janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Ada janji Tuhan yang Dia ingin taruh di dalam hidup saya dan saudara. Karena saudara-saudara, bagi kita orang yang percaya, milikilah akan hal itu. Supaya kita jadi saksi. Kapan kita mau jadi saksi? Kalau kita tidak menerima Roh Kudus. Kapan kita menjadi saksi dan berwibawa sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Kalau kita tidak mau diutus. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini dikatakan ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada mandat Tuhan bagi kita yang harus kita kerjakan. Untuk itu mari kita senantiasa berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saksi mulai dari Yerusalem dan Yudea dan Samaria. Saudara-saudara, biarlah janji-janji firman Tuhan ini menjadi bagian kita. Karena masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ada waktu Tuhan bagi kita. Mungkin juga kita seperti murid-murid itu yang mengatakan, Tuhan pulihkan, kapan engkau memulihkan rumah tanggaku? Kapan engkau memulihkan pelayanan? Kapan engkau memulihkan mata pencarian dan usaha kerjaku? Ingat, ada waktu Tuhan. Tapi engkau adalah orang-orang yang berwibawa karena memiliki Roh Kudus. Dan engkau bukan cuma sekedar berwibawa, tetapi mampu menjadi berkat, mampu menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini Injil boleh datang dalam kehidupan. Tandanya kuasa firman itu tetap ada. Yakinlah engkau menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Dan terimalah setiap berkat-berkat Tuhan. Dan belajarlah terus di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupanmu. Dan biarlah Roh Kudus menaungi. Roh Kudus selalu memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari. Dan tetap tekun dalam doa. Jangan lupa baca firman Tuhan. Dan tetap bersekutu bersama dengan orang-orang yang engkau kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah benar-benar kami menjadi saksi. Biarlah waktu-Mu terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kami. Untuk itu kami butuh Roh Kudus. Untuk menjamin dalam hidup kami. Untuk melangkah ke depan. Roh Kudus,
boleh kami miliki sungguh-sungguh. Dan kami dipenuhkan supaya kami boleh menjadi saksi yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik dan luar biasa. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan memberkati setiap para kekasih yang sudah menyaksikan acara ini. Haleluya. Amin.